Bab 3643, Penatua tertinggi yang menyendiri. Namun, ketika berita kematian leluhur King Sui Guhua di makam pedang baru-baru ini tersiar, seluruh alam surga selatan terguncang hingga ke akar-akarnya, dan arus bawah melonjak. Bahkan kekuatan-kekuatan yang sebelumnya tunduk kepada keluarga King Sui mulai merasa cemas. Hal ini terutama terjadi ketika kekuatan-kekuatan eksternal teratas mulai diam-diam menyelidiki orang-orang di sekitar keluarga King Sui. Dan ketika keluarga King Sui tetap diam, kekuatan-kekuatan ini menjadi panik. Desas-desus yang tidak menyenangkan dengan cepat menyebar ke seluruh alam ini. Dan banyak kekuatan diam-diam menyimpan kekhawatiran lain. Keluarga King Sui adalah kekuatan terkuat di alam surga selatan. Dan alam yang mereka kuasai juga yang terkaya. Itu adalah bagian yang sangat besar dari kue tersebut. Beberapa kekuatan eksternal teratas juga mulai bergerak, meskipun mereka tidak berani bertindak terang-terangan. Sebaliknya, mereka mulai diam-diam berkolusi dengan kekuatan eksternal yang dikendalikan oleh keluarga King Sui. Awalnya, kekuatan-kekuatan luar itu ragu untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka. Namun, ketika mereka mengetahui keluarga King Sui tidak bergerak, mereka langsung menjadi khawatir. Setelah mengikuti keluarga beberapa keadaan mereka, terlebih lagi, beberapa orang telah menerima konfirmasi bahwa leluhur mereka, King Sui Guhua, telah tumbang. Begitu berita ini menyebar, kekuatan-kekuatan besar di sekitarnya secara alami menjadi semakin berani. Diam-diam bersekongkol dengan kekuatan eksternal dalam keluarga King Sui untuk terus-menerus merambah wilayah dan properti keluarga. Karena takut kehilangan wilayah, kekuatan-kekuatan besar ini menyerbu seperti belalang, dengan penuh semangat berebut. Bagaimanapun, keluarga King Sui yang telah tumbang adalah raksasa. Setiap gigitan berarti kekayaan yang luar biasa bagi kekuatan-kekuatan besar ini. Tentu saja, wilayah Feng Shui, rumah bagi tanah leluhur keluarga King Sui, belum diserbu. Bagaimanapun, itu adalah inti dari wilayah keluarga King Sui. Dan tidak ada yang berani bertindak lebih dulu sampai situasinya jelas. Lagi pula, unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun King Sui Guhua telah tumbang, siapa yang tahu apakah keluarga King Sui masih memiliki penguasa yang kuat. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menyerang tanah leluhur keluarga King Sui. Namun, kekuatan-kekuatan besar ini semakin mendekati keluarga King Sui. Pada saat ini, di dalam sebuah rumah besar di tanah leluhur keluarga King Sui, beberapa tetua keluarga King Sui berkumpul. Masing-masing individu kuat ini memancarkan aura yang dahsyat. Hampir semuanya adalah master di puncak level Saint Lord. Di antara mereka adalah King Sui Guhua, kepala keluarga King Sui dan ayah dari King Sui Silan dan King Sui Siyun. Namun, King Sui Futian, kepala keluarga, tidak mengambil kursi utama. Sebaliknya, dua tetua berjubah bela diri abu-abu dan putih duduk di sebelah kiri dan kanannya. Aura mereka begitu mengerikan sehingga mereka menekan langit dan bumi, dan hukum langit dan bumi. Ditekan di sekitar mereka, mereka juga merupakan dua master half-step venerable. Tetapi energi dan darah mereka sangat membusuk dan terkuras. Meskipun mereka telah memasuki ranah half-step venerable, aura mereka sangat tua, memberikan kesan berada di ambang kematian. Keduanya adalah dua tetua agung klan King Sui yang tertutup, King Sui Tian dan King Sui Di. Dua tetua agung yang penyendiri. Apa yang harus dilakukan klan King Sui kita selanjutnya? Aku mohon bimbingan kalian. Di aula, King Sui Guhua dan para tetua utama King Sui Guhua lainnya menatap kedua tetua itu dengan cemas. Wajah mereka muram. Aduh, aku tak pernah menyangka leluhur kita tiba-tiba akan binasa di makam pedang. King Sui Tian, yang lebih tua dari mereka berdua, mendesah. Ia memancarkan aura usia tua. Kulitnya keriput dan rambutnya menipis. Wajahnya dipenuhi kerutan. Seolah-olah ia sudah setengah jalan menuju liang lahat. Dari segi generasi, ia sudah menjadi kakek buyut King Sui Futian. Dan tak jauh lebih muda dari King Sui Guhua. Telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah leluhur kita benar-benar telah meninggal? Apakah sesuatu yang tak terduga terjadi? Salah satu tetua bertanya dengan penuh semangat. Matanya yang berkaca-kaca dipenuhi rasa tak percaya. Ya, lagi pula, masih belum ada kabar tentang King Sui Silan dan Siyun. Bagaimana jika leluhur kita masih hidup?
Bahkan hingga saat ini, banyak penguasa keluarga King Sui masih tidak berani percaya atau mengakui kebenaran. Piring kehidupan leluhur kita telah robek, yang berarti bahkan piring itu pun tidak dapat merasakan jiwanya. Apakah ia hidup atau mati bukanlah perhatian utama. Yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. King Sui Tian mendesah. King Sui Futian. Menurutku, jika gadis kecil King Sui Silan itu tidak memberi tahu leluhur tentang guru Laozinya, bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Seorang lelaki tua berkata dengan marah. Kakak ketiga, apa yang kau bicarakan? Seorang lelaki tua lainnya berkata dengan suara dingin. Aku khawatir Silan dan Siun tidak ingin melihat ini. Apalagi, bahkan Zuge Rulong tua dari keluarga Zuge meninggal di sana. Begitu pula. Yang mulia, leluhur pasti akan pergi ke sana setelah merasakan perubahan di makam pedang. Tapi, ku dengar leluhur itu bahkan bermusuhan dengan Yang Mulia Miexing dan yang lainnya di makam pedang demi guru Silan. Kalau tidak, leluhur itu mungkin masih hidup. Mungkinkah leluhur itu dibunuh oleh Yang Mulia Miexing dan yang lainnya? Pria tua itu berkata dengan suara berat. Bukankah rumor mengatakan bahwa leluhur dan yang lainnya memasuki jurang pemakaman pedang di makam pedang dan meninggal? Ada laporan pertempuran yang mengerikan saat itu. Yang Mulia Miexing dan yang lainnya. Semuanya tewas. Dan mereka pasti telah bertemu musuh lain. Kedua pria tua itu saling berhadapan. King Sui Futian memasang ekspresi muram di wajahnya. Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Baiklah. Berhenti berdebat. King Sui Tian mendengus. Apa gunanya berdebat tentang ini? Sekarang, tiba-tiba, tidak ada yang berbicara. Dan ekspresi semua orang serius. Bagaimana leluhur itu jatuh tidak lagi penting. Dan mungkin tidak ada hubungannya dengan Silan. Lagi pula, Zuge Rulong dan yang lainnya semuanya tewas di sana. Yang terpenting sekarang adalah, apa yang harus dilakukan keluarga King Sui kita. Lagi pula, masih belum ada kabar tentang Silan dan Siun. Kita harus menemukan mereka. King Sui Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Di laut dan aku telah mencapai akhir hidup kami. Dan tidak ada harapan untuk mencapai tingkat yang mulia di masa depan. Namun, Siun adalah orang paling berbakat di keluarga King Sui kami dalam 100.000 tahun terakhir. Dan orang yang memiliki harapan terbesar untuk mencapai tingkat yang mulia. Karena itu, dia pasti masih hidup. Jika dia hidup, keluarga King Sui kami memiliki harapan. Jika dia mati, keluarga King Sui kami benar-benar tamat. Semua orang terdiam. King Sui Futian juga menundukkan kepalanya. Meskipun dia adalah kepala keluarga King Sui, dia hanyalah seorang Saint Lord Puncak. Ada kemungkinan dia akan menjadi yang mulia setengah langkah di masa depan. Tetapi sangat sulit untuk menembus ke tingkat yang mulia. Kemungkinannya di masa depan paling tinggi adalah menjadi seperti dua tetua tertinggi yang menyendiri. Bab 3644 Pengumuman kuat. Para tetua agung lainnya juga menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang mencapai tingkat yang mulia setengah langkah. Jadi wajar saja jika mereka tidak bisa berkata apa-apa. King Sui Tian dan King Sui Di menatap semua orang yang hadir. Memulihkan Silan dan Siun bahkan lebih penting daripada merebut kembali wilayah keluarga King Sui kita. Aku tahu beberapa kekuatan di luar keluarga King Sui kita sedang bergolak akhir-akhir ini. Tetapi menemukan Siun dan yang lainnya lebih penting. Dari itu, para tetua lainnya mengangguk. Memang, bakat adalah kunci masa depan. Jika tidak, bahkan jika mereka menduduki wilayah mereka sekarang, dengan kekuatan di sekitar yang mengincar mereka dengan iri, keluarga King Sui cepat atau lambat akan merosot. Sekuat apapun keluarga King Sui mereka takkan pernah mampu menahan serangan dari begitu banyak kekuatan di sekitar. Baiklah. Kalau begitu, kami akan segera bertindak, kata seorang tetua agung dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu, tetua agung. Ayah, kami kembali. Pada saat ini, sebuah suara yang jernih dan menyenangkan tiba-tiba terdengar. Semua orang di aula mendongak, dan melihat King Sui Siun dan King Sui Silan muncul dari kehampaan. Wajah mereka dipenuhi kesedihan. Siun, Silan, semua orang tiba-tiba berdiri, berseru penuh semangat. Dengan 1000 pertanyaan yang ingin mereka ajukan. King Sui Silan dan King Sui Siun sama-sama berada dalam kondisi tertekan yang luar biasa. Namun aura mereka menjadi jauh lebih tajam, seolah-olah telah berkembang dalam semalam. Terlebih lagi,
King Sui Xiun secara tak terduga telah menembus ke puncak alam Saint Lord, sementara King Sui Silan telah mencapai alam Saint Lord tahap akhir. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Xiun, Silan, kalian akhirnya kembali. Apa yang terjadi? King Sui Futian bergegas maju, memeluk kedua putrinya, dan berseru penuh semangat. Ayah, teriak King Sui Silan. Air mata mengalir deras. Mata King Sui Xiun merah, dan ia tercekat. Hati semua orang sakit melihat pemandangan ini. Tetapi mereka diam-diam menahan diri untuk tidak bertanya. Mereka semua tahu bahwa keduanya telah melalui begitu banyak hal. Dan sekarang setelah mereka kembali ke keluarga, mereka tidak akan mampu menahan diri dan akan mengungkapkan semuanya nanti. Sesaat kemudian, ekspresi King Sui Xiun dan Silan sedikit melunak. Dan mereka mulai menceritakan semua yang terjadi di dalam makam pedang. Setelah kakek dan yang lainnya memasuki jurang pemakaman pedang, pertempuran sengit meletus. Aura gelap yang mengerikan memancar keluar. Terlebih lagi, seorang ahli tingkat atas sedang dalam proses transformasi menjadi Dao. Aura yang dapat dengan mudah menghancurkan siapapun yang hadir. Adikku dan aku juga mengandalkan aura ini untuk mencapai terobosan. Adikku bahkan berhasil mencapai alam setengah langkah yang mulia. Hanya karena fondasinya tidak cukup dalam, ia tidak dapat mencapai tingkat itu. Semua orang tercengang oleh cerita King Sui Xiun dan Silan. Mereka tidak menyangka begitu banyak yang terjadi di dalam makam pedang. Dan bahwa guru Silan begitu tangguh, selamat dari kejaran Zugerulong dan bahkan memasuki jurang pemakaman pedang. Sayangnya, mereka semua tewas pada akhirnya. Aura Dao transformasi dapat menghancurkan beberapa dari mereka. Bahkan jurang pedang terkubur Paviliun Tianjian pun tak mampu menahannya. Dan hanya dengan merasakan auranya, kau dapat menerobosnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang master manusia. King Sui Tian dan King Sui Di saling berpandangan. Keduanya terkejut. Mereka juga veteran kuat, berpengetahuan luas, dan berpengalaman. Jadi mereka tentu tahu lebih banyak. Namun, betapapun mengejutkannya, mereka kini telah sepenuhnya mengetahui berita kematian leluhur, dan mereka tak lagi memiliki ilusi. Kini setelah King Sui Xiun dan King Sui Silan kembali, yang harus mereka pertimbangkan adalah apa yang akan dilakukan keluarga King Sui di masa depan. Tetua tertinggi yang tersembunyi. Kita semua tahu tentang urusan keluarga. Dalam perjalanan pulang, kita juga melihat bahwa banyak alam surgawi yang dikuasai keluarga King Sui kita sudah siap untuk bergerak. Bahkan telah diserbu oleh kekuatan lain. Dan bahkan berkolusi satu sama lain. King Sui. Tatapan Xiun sedingin es. Xiun percaya bahwa keluarga King Sui kita tidak boleh berdiam diri dalam hati. Kita harus bangkit dan menghadapi mereka. Melawan mereka. Para tetua tertinggi terkejut. Benar, kita harus mengambil inisiatif, kata King Sui Xiun dengan serius. Karena, jika kita terus mundur, alih-alih menghalangi mereka, kita hanya akan membiarkan mereka menjadi lebih agresif, menggunakan segala macam metode penyelidikan dan penyerangan. Hanya dengan mengambil inisiatif, mengintimidasi mereka, atau bahkan menjadikan mereka contoh, barulah mungkin dapat mempertahankan sebagian wilayah. King Sui Xiun menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita mungkin tidak lagi mampu mempertahankan beberapa wilayah luar keluarga King Sui. Tetapi setidaknya kita harus memastikan bahwa tanah leluhur kita, wilayah angin salju, tidak dapat diserbu. Ini adalah akar kita. Jika diserbu, itu akan sangat menghancurkan. Kata-kata King Sui Xiun mengejutkan dan menggetarkan semua anggota keluarga King Sui yang berkuasa. Aku mengerti maksudmu, kata King Sui Tian dengan nada serius. Tatapannya dingin namun juga dipenuhi kelegaan. King Sui Xiun telah memberinya secerca harapan untuk masa depan keluarga. Meskipun serangan proaktif mereka merupakan langkah nekat, tanpa ada yang tahu hasilnya, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Sebenarnya, mereka semua telah mempertimbangkan hal ini sebelumnya, tetapi tak seorang pun berani bersuara. Sebaliknya, King Sui Xiun lah yang bersuara, sangat melegakan King Sui Tian dan King Sui Di. Dang dang dang. Suatu hari, setelah keheningan yang panjang di wilayah angin salju, lonceng jalan akhirnya berbunyi, bergema di seluruh langit dan bumi. Kemudian, tanah leluhur keluarga King Sui di wilayah angin salju terbuka lebar, mengumumkan keberadaan keluarga King Sui kepada dunia luar.
Keluarga King Sui akhirnya bertindak, dan berita itu langsung menyebar ke seluruh alam surgawi di sekitarnya, menarik perhatian semua faksi. Banyak faksi terkemuka memperhatikan dengan saksama, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan keluarga King Sui. Apakah mereka akan mengutuk mereka secara terbuka atau terlibat dalam perdebatan? Banyak faksi tahu bahwa berita kematian leluhur keluarga King Sui tak terbantahkan. Sebagian besar faksi segera mengirimkan para ahli mereka dan menunggu serta mengamati. Meskipun alam surga selatan sangat luas, tanah yang kaya ini sangat berharga. Setiap wilayah mewakili sumber daya yang sangat besar, dan ketika diduduki oleh kekuatan yang kuat, sepotong daging gemuk seperti itu tentu saja menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, di bawah pengawasan publik, keluarga King Sui mengeluarkan pemberitahuan. Pemberitahuan tersebut menuntut agar semua pasukan yang baru-baru ini menduduki wilayah keluarga King Sui mundur dalam waktu 3 hari. Mengancam akan memprovokasi keluarga King Sui dan menghukum mereka dengan berat. Pemberitahuan ini menyebabkan kegemparan besar di antara pasukan yang mengelilingi keluarga King Sui. Meskipun mereka samar-samar curiga bahwa pembukaan tanah leluhur mereka oleh keluarga King Sui merupakan balasan atas tindakan mereka, tidak seorang pun menyangka keluarga King Sui akan begitu berani untuk secara langsung menargetkan mereka dan menuntut mereka mundur. Tiba-tiba, tidak menunjukkan kesadaran akan kejatuhan leluhur mereka. Apakah ini masih terjadi ketika leluhur King Sui Guhua mereka masih hidup? Mereka yang bisa menempati tempat di sini tidak mudah dihadapi. Mereka semua adalah pasukan top di sekitar sini. Meskipun mereka tidak berani memprovokasi keluarga King Sui ketika King Sui Guhua masih hidup. Sekarang setelah King Sui Guhua jatuh, mereka secara alami tidak takut. Bab 3645 Wilayah Lembah Ilahi. Pengumuman paksa keluarga King Sui membuat semua faksi tidak senang. Akibatnya, sebagian besar dari mereka tetap acuh tak acuh, menyaksikan tindakan keluarga King Sui dengan cibiran dingin. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan keluarga King Sui. 3 hari berlalu, suatu hari, di hadapan publik, sekelompok master keluarga Feng Shui terbang keluar dari keluarga King Sui di wilayah Feng Shui. Dipimpin oleh King Sui Futian. Kelompok besar master itu berbaris dalam prosesi yang megah. Turun langsung ke alam Tianyu. Wilayah lain di luar wilayah Feng Shui. Keluarga King Sui benar-benar berani keluar dan pergi ke alam Sengu. Alam Sengu adalah salah satu alam surgawi penting bagi keluarga King Sui. Alam ini kaya akan biji untuk memurnikan senjata suci. Sekarang seharusnya diam-diam ditempati oleh keluarga Gu yang tertutup. Mungkinkah keluarga King Sui ingin mengincar keluarga Gu? Keluarga Gu cukup kuat. Mereka dipimpin oleh Yang Mulia setengah langkah. Leluhur keluarga King Sui Guhua, telah tumbang. Beraninya keluarga King Sui bertindak. Kita lihat saja apa yang mereka rencanakan. Ini menarik. Banyak kekuatan diam-diam mengawasi, mencibir. Karena keluarga Gu, yang bertanggung jawab atas alam Sengu, juga memiliki reputasi besar di alam surga selatan. Sebelum leluhur King Sui Guhua tumbang, keluarga Gu tentu saja tidak berani memprovokasi keluarga King Sui. Namun, karena leluhur keluarga King Sui telah lama tumbang, apakah keluarga King Sui masih berani menyinggung keluarga Gu? Semua orang menyaksikan lelucon itu. Boom! Klan King Sui yang perkasa menyerbu pegunungan kaya mineral di wilayah Sengu. Sebelumnya, mereka yang ditempatkan di sana adalah pasukan yang didukung oleh klan King Sui. Tetapi sekarang, faksi lain telah menyusup ke wilayah tersebut, berkolusi langsung dengan para pendukung untuk menjara aset klan King Sui. Wilayah Sengu adalah wilayah klan King Sui kami. Mereka yang berasal dari luar faksi ini, silakan segera pergi. King Sui Futian menggelegar kepada para master klan Gu di bawah. Klan Gu telah lama mendengar tentang pergerakan klan King Sui, tetapi sekarang mereka tidak gentar. Apa yang bisa klan King Sui lakukan terhadap mereka? Beranikah mereka menyerang mereka? Mereka mencibir. Apakah klan King Sui masih belum memahami kesulitan mereka? Patriark, di belakang King Sui Futian, Paman Ming, Paman Bing, dan banyak tetua klan King Sui tampak murka. Tatapan King Sui Siun dingin. Klan Gu benar-benar arogan. Mereka benar-benar mengabaikan klan King Sui. Benar-benar mengabaikannya. Ini adalah wilayah keluarga King Sui. Tetapi keluarga Gu bertindak seolah-olah mereka berada di tempat terpencil. Bahkan ketika King Sui Futian berbicara,
Mereka mengabaikannya, seolah-olah mereka tidak ada. Adegan ini disiarkan oleh mata-mata dari faksi lain, langsung mengundang tawa dari banyak faksi. Apa yang akan dilakukan keluarga Kingsway? Mereka semua penasaran. Bunuh. Sebuah pemandangan mengejutkan semua orang. Saat waktunya tiba, Kingsway Futian berteriak. Dan banyak guru keluarga Kingsway segera beraksi. Langsung menerjang tambang di bawah. Boom. Niat membunuh menggelegak. Keluarga Gu tidak pernah menyangka keluarga Kingsway begitu kejam. Mereka menyerang secara langsung. Tak memberi mereka kesempatan bernapas. Dalam sekejap, jeritan mengguncang langit. Dan darah memenuhi udara. Para guru keluarga Gu yang ditempatkan di sana terkejut. Mereka tidak mengantisipasi serangan berani dan langsung keluarga Kingsway. Dan tidak mampu melancarkan serangan. Balasan yang efektif. Puff. Beberapa guru keluarga Gu langsung hancur berkeping-keping. Dan darah mengalir seperti sungai. Berubah menjadi kabut darah. Kingsway Futian. Apa yang kau, keluarga Kingsway, rencanakan? Teriak keluarga Gu. Sangat ketakutan dan geram. Namun keluarga Kingsway tetap diam. Menyerang langsung. Sang guru langsung hancur berkeping-keping. Darah berceceran di langit. Dari kejauhan, faksi-faksi petinggi lainnya yang menyaksikan kejadian ini tercengang. Mereka tak pernah menyangka keluarga Kingsway begitu kuat. Berani membunuh tanpa negosiasi. Apakah mereka begitu percaya diri? Tak takut diincar oleh faksi-faksi petinggi mereka sendiri. Saat itu juga, boom, aura mengerikan tiba-tiba turun dari langit dan bumi. Leluhur keluarga Gulah yang datang untuk menyerang setelah menerima berita itu. Ia telah bersiap menyergap di dekatnya. Tetapi ketika tiba, ia sudah terlambat. Ia hanya melihat beberapa guru keluarga Gunya sendiri. Darah berceceran di langit. Dan langsung murka. Keluarga Kingsway. Beraninya kau. Wilayah lembah ilahi adalah wilayah lembah ilahi dari alam surga selatan. Wilayah itu milik seluruh alam surga selatan. Bukan hanya keluarga Kingswaymu. Ini adalah kepala keluarga Gu. Gu Changtian. Dengan rentang hidup lebih dari 100.000 tahun dan seorang guru setengah langkah yang mulia. Ia muncul bersama para prajurit kuat keluarga Gu. Boom. Dengan niat membunuh. Ia menyerang Kingsway Futian dan para guru lainnya. Sejak awal, ia menyerang dengan dahsyat. Telapak tangannya yang besar menekan Kingsway Futian. Tiba-tiba, dunia runtuh. Dan aura yang menekan hukum alam merasuki sekitarnya. Menyelimuti langit biru abadi. Kekuatannya begitu mengerikan hingga membuat semua orang di keluarga Kingsway pucat pasi. Anggota keluarga Kingsway ini benar-benar mencari kematian. Gu Changtian dari keluarga Gu mencapai status setengah langkah yang mulia 30.000 tahun yang lalu. Sekarang Kingsway Guhua telah mati. Siapa di keluarga Kingsway yang bisa menghentikannya? Para guru dari faksi tertentu mencibir. Bersemangat untuk bergerak. Mengamati medan perang. Kekuatan telapak tangan menyapu. Menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Aura mengerikan itu bahkan belum mencapai permukaannya. Namun telah mengguncang seluruh negeri. Namun, Kingsway Futian dan yang lainnya, yang berada di bawah keagungan telapak tangan itu, tetap tak tergoyahkan. Tatapan mereka dingin. Boom. Seketika, tekanan mengerikan yang menekan zaman dan menembus langit tiba-tiba menelan seluruh dunia. Pada saat kritis ini, dari kehampaan di belakang Kingsway Futian dan yang lainnya, tekanan mengerikan yang mengguncang bumi tiba-tiba memancar. Seketika, sebuah tangan tua dan layu muncul dari kehampaan. Tangan ini sangat layu, seperti kayu kering, luar biasa tua, namun membawa aura penghancur jalan, dipenuhi energi dan darah. Tangan itu bertabrakan dengan telapak tangan Gu Changtian yang jatuh. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping. Dengan dentang, hantaman mengerikan menyapu, dan seorang tetua melangkah keluar dari belakang Kingsway Futian dan yang lainnya. Itu adalah Kingsway Tian, yang mulia setengah langkah. Gu Changtian menatap Kingsway Tian dengan kaget dan marah. Ia tak pernah menyangka keluarga Kingsway memiliki guru seperti itu. Itu Kingsway Tian, seorang guru dari keluarga Kingsway yang hidup lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Dia masih hidup, dan dia seorang yang mulia setengah langkah. Pantas saja keluarga Kingsway begitu percaya diri. Mereka bahkan punya orang tua ini. Semua faksi utama terkejut dan berdiskusi. Hahaha.
King Suetian. Gu Changtian menatap King Suetian dengan tatapan dingin. Kau sendiri. Kau pikir bisa menghentikan keluarga Guku? Bagaimana denganku? Dengusan dingin lainnya bergema di antara langit dan bumi. King Suedi juga muncul. Aura seorang yang mulia setengah langkah tak terbatas. Kedua tuan itu langsung menyelimuti Gu Changtian dan menyerangnya dengan ganas. Boom! Keduanya bergabung. Tidak memberi Gu Changtian kesempatan untuk berbicara. Berniat membunuhnya di tempat. Membunuhnya sebagai peringatan bagi yang lain. Bab 3646 domba yang akan disembelih. Kekuatan gabungan kedua yang mulia setengah langkah itu begitu mengerikan sehingga Gu Changtian langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. King Suetian dan King Suedi, dengan tatapan dingin, menyerang dengan panik. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa mereka, mereka bertekad untuk menangkap Gu Changtian, dan melakukannya dengan indah. Keluarga King Sue bahkan berencana untuk menghancurkan seluruh klan Gu, membunuh semua gurunya. Ini adalah aksi untuk menakut-nakuti para monyet. Keluarga Gu adalah target pilihan mereka dengan cermat. Sebuah klan tersembunyi dengan kekuatan luar biasa dan reputasi yang tangguh di alam surga selatan. Jika keluarga King Sue dapat menghancurkan mereka, itu pasti akan menghalangi kekuatan lain yang mengincar keluarga King Sue. Bang! 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 King Suetian dan King Suedi melancarkan serangan dahsyat, langsung menekan Gu Changtian. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan, menyebabkan kekhawatiran di antara pasukan di sekitarnya. Berhasilkah mereka, King Sue Futian dan King Sue Xiun, bersama dengan banyak tetua dari klan King Sue, menyerang, mengepung banyak guru klan Gu, berniat untuk menghancurkan mereka? Hahaha. Klan King Sue, kalian benar-benar perhitungan. Apa kalian memanfaatkan klan Gu kami sebagai peringatan bagi yang lain? Teriak Gu Changtian. Bang! Ia terpental, terluka, dan menyemburkan darah. Namun tatapan mereka dingin dan penuh amarah. Apa kalian pikir hanya klan Gu kalian yang punya rencana? Semuanya, keluar! Teriak Gu Changtian. Boom! Saat kata-katanya jatuh, sinar cahaya mengerikan tiba-tiba muncul dari langit dan bumi, menyelimuti dunia di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, dua sosok kuat yang memancarkan aura mengerikan muncul, diikuti oleh sekelompok melonjak seperti lautan. Saat keduanya muncul di kehampaan, langit dan bumi berguncang. Hukum alam ditekan dengan kuat, membentuk struktur seperti sangkar. Haha, saudara Gu, kenapa kalian kacau balau? Tawa keras menggema dari kedua pria itu. Seorang pria parubaya berjubah hitam kemudian tertawa terbahak-bahak. Tangan kanannya berubah menjadi cakar tajam dan dengan ganas mencengkeram King Suetian. Boom! Cakar hitam pekat itu, disertai pusaran aliran udara hitam, menghancurkan kehampaan dan menguasai seluruh dunia di dalamnya. Aura hantu memenuhi udara, dan dalam sekejap, ia berada di hadapan King Suetian. Ekspresi King Suetian sedikit berubah, dan ia segera menyerang. Dengan dentuman keras, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan King Suetian segera mundur berulang kali. Tatapannya menjadi sangat serius. Tetua lainnya, yang mengenakan jubah putih, diselimuti kilatan cahaya, berdengung. Cahaya itu melonjak, tiba-tiba berubah menjadi garis-garis pola susunan. Garis-garis ini berevolusi menjadi kekuatan rune yang sangat besar, menekan King Suetian. Klang! King Suedi meraung, mengangkat tangannya ke langit, dan bertabrakan dengan rune tersebut. Di tengah raungan yang memekakkan telinga, King Suedi terhempas ke tanah. Kemudian, dengan ekspresi dingin dan tegas, ia melayang ke langit, meskipun wajahnya tampak pucat. Keluarga Lu yang tertutup, keluarga Zhou, ahli formasi. Wajah King Suetian dan King Suedi berubah drastis, dan mereka berbicara dengan suara berat. Dua orang yang muncul adalah master ternama dari alam surga selatan. Salah satunya adalah Lu Dengyun, kepala keluarga Lu yang tertutup, sebuah keluarga yang setenar keluarga Gu. Yang lainnya adalah Zhou Chen, kepala keluarga Zhou, sebuah keluarga master formasi ternama di alam surga selatan. Kedua makhluk kuat ini, keduanya adalah yang mulia setengah langkah, tiba-tiba berkumpul di sini. Ini masalah. Hati King Suetian mencelos. Ia dan King Suedi awalnya berencana membunuh Gu Changtian sebagai peringatan bagi yang lain.
untuk membangun otoritas mereka. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa bukan hanya keluarga Gu yang akan hadir di lembah ilahi, tetapi juga para master dari keluarga Lu dan Zhou. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, tiba-tiba, King Suetian terkejut dan menatap 3 orang di depannya dengan ngeri. Mereka memilih wilayah Sengu untuk diserang. Bukan hanya karena keluarga Gu, tetapi juga karena wilayah Sengu adalah salah satu alam surgawi yang paling dekat dengan wilayah Feng Shui, dan paling dekat dengan tanah leluhur keluarga King Sui, menjadikannya tempat yang paling cocok untuk serangan mendadak. Namun, di saat yang sama, mulai dari wilayah Sengu, juga merupakan tempat termudah untuk menyerang tanah leluhur keluarga King Sui di wilayah Feng Shui. Targetmu adalah tanah leluhur keluarga King Sui-ku. King Suetian berkata dengan kaget dan marah. Aku tidak menyangka kau akan menyadarinya. Ini benar-benar rencana Tuhan. Bukan manusia. Gu Changtian menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa. Sebenarnya, keluarga Gu, keluarga Lu, dan keluarga Zhou mereka telah diam-diam membicarakannya. 3 keluarga besar bergabung untuk menjadi yang pertama menyerang tanah leluhur keluarga King Sui. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka menemukan bahwa leluhur klan King Sui Guhua, memang telah jatuh. Selain King Sui Guhua, klan King Sui tidak lagi memiliki ahli alam mulia kedua. Karena takut akan kekuatan klan King Sui, mereka tetap mengintai, ragu untuk bertindak gegabah. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa klan King Sui benar-benar akan mendekati mereka, memaksa mereka untuk mengungkapkan diri. Serangan hiruk-pikuk King Suetian dan King Sui langsung menyadarkan Gu Changtian bahwa klan King Sui berada dalam kesulitan. Jika tidak, pihak lain tidak perlu bertindak tergesa-gesa sebagai peringatan bagi yang lain. Selanjutnya, King Suetian, King Suedi, dan para ahli lainnya, termasuk patriark klan King Sui, sebenarnya telah meninggalkan tanah leluhur klan King Sui dan memasuki lembah ilahi. Tanpa perlindungan tanah leluhur klan King Sui, King Sui Futian dan yang lainnya sekarang rentan. Kesadaran ini tidak terbatas pada King Suetian dan rekan-rekannya. Banyak faksi lain yang mengamati pertempuran melalui detektor mereka juga mengungkapkan keterkejutan dan kemarahan. Rencana jahat keluarga Gu benar-benar terkutuk. Sementara pasukan mereka masih diam-diam menyelidiki keluarga King Sui, keluarga Gu, Lu, dan Zhou telah menyusun rencana untuk menyerang tanah leluhur keluarga King Sui. Jika keluarga King Sui tidak menyerang secara proaktif, mereka tidak akan mendapatkan berita itu sampai keluarga Gu dan pasukan mereka menyerang tanah leluhur keluarga King Sui. Dan saat itu, sudah terlambat. Sialan, tiba-tiba, banyak pasukan di sekitar keluarga King Sui menjadi cemas dan mulai memobilisasi pasukan mereka, mendesak mereka untuk segera menuju ke wilayah bersalju. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan keluarga Gu, Lu, dan Zhou memanfaatkan situasi. Tetua Agung tersembunyi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik King Sui Futian. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Serangan proaktif mereka telah mengungkap rencana jahat keluarga Gu, tetapi juga membuat mereka terekspos. Mari kita mundur ke tanah leluhur kita dulu. King Suetian segera menyampaikan pesannya. Nadanya serius. Pada titik ini, menghancurkan keluarga Gu dan menggunakan mereka sebagai peringatan bagi yang lain sama sekali mustahil. Tugas terpenting adalah pergi dan mempertahankan sisa kekuatan keluarga King Sui. Haha, semuanya. Karena kita sudah di sini. Kenapa buru-buru pergi? Gu Changtian tertawa terbahak-bahak. Lalu tiba-tiba bergerak. Boom. Ia memimpin para master keluarga Gu dalam serangan instan. Serang, Zhou Chen dan Lu Dengyun, 2 master venerable setengah langkah, juga bergerak. Boom. Deretan aura tak berujung muncul. Zhou Chen mengaktifkan cahaya deretan tak berujung, menyegel area langit dan bumi ini. Orang-orang dari keluarga King Sui tiba-tiba merasakan tubuh mereka tenggelam, terperangkap dalam deretan, menjadi domba yang akan disembelih. Bab 3647 Tuan, aku akan menemanimu. Bunuh. 3 keluarga besar, Gu, Lu, dan Zhou, membawa banyak master dan menyerang. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Banyak master dari keluarga King Sui sedikit mengubah ekspresi mereka, menunjukkan kecemasan. Saat ini, mereka sudah terperangkap dalam formasi, dan kultivasi mereka sangat tertekan.
Menghadapi tiga keluarga besar, mereka pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kabur. Kabur dari sini. Seseorang berteriak kaget. Kita tidak bisa kabur. Mata King Sui Siun dingin. Jika kita kabur, maka keluarga King Sui kita akan benar-benar tamat. Dalam formasi ini, kita sama sekali tidak bisa lolos dari musuh. Selama kita membunuh dan berjuang keluar, masih ada secercah harapan. King Sui Siun terkejut dan marah. Dia tahu bahwa rencana keluarga King Sui mereka untuk membunuh ayam demi menakut-nakuti monyet telah gagal total. Rencananya sekarang bukan lagi apakah mereka bisa lolos tanpa cedera, tetapi bagaimana menjaga vitalitas keluarga King Sui. Bunuh. Seluruh tubuh King Sui Siun bagaikan seberkas cahaya pedang. Di sekelilingnya, energi pedang yang mengerikan memancar. Energi pedang ini berubah menjadi kepulan asap, halus dan luas, dan langsung menebas leluhur keluarga Zhou. Tetua Agung, aku akan menghentikan Zhou Chen, dan kalian tangani Gu Changtian dan Lu Dengyun. King Sui Siun berteriak melalui transmisi suara. Tatapan King Sui Tian dan King Sui diterpaku, dan tubuh mereka langsung bergerak. Dengan suara dentuman, keduanya melangkah maju serempak, dan kekuatan yang mulia setengah langkah langsung terdorong hingga ekstrim, berubah menjadi lautan dan tercurah. Boom! Beberapa pihak tiba-tiba terlibat dalam pertempuran sengit. Anak kecil berani mengincarku. Zhou Chen menunjukkan ekspresi mengejek. Menghadapi serangan King Sui Siun, seberkas cahaya tak terbatas langsung melonjak, dan menyerbu King Sui Siun. Bum bum bum, seperti naga yang berenang. Berkas cahaya melesat ke awan energi pedang yang melonjak dari King Sui Siun. Tiba-tiba, sebuah raungan menggema. Namun tak satu pun cahaya arai yang mampu mengenai tubuh King Sui Siun. Teknik pedang macam apa yang dilancarkan anak kecil ini? Begitu teliti. Zhou Chen tercengang. King Sui Siun, yang hanya berada di puncak kultivasi Saint Lord, tercengang mampu menangkis serangan cahaya arainya yang merasuk ke segala arah. Ia tak menyangka bahwa niat pedang ini adalah hasil pencerahan King Sui Siun di dalam makam pedang, terutama terinspirasi oleh energi pedang kabut hitam di dalam jurang pemakaman pedang. Teknik pedang yang dihasilkannya tentu saja luar biasa. Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Teriak Zhou Chen dingin. Langsung mendesak aliran cahaya arai yang tak berujung untuk melesat maju. Bum bum bum. Cahaya arai itu tercurah deras seperti aliran gunung yang deras. Bagaikan bima sakti yang jatuh dari langit, terus-menerus membombardir cahaya pedang King Sui Siun. Meskipun King Sui Siun menggunakan ilmu pedangnya yang canggih untuk menangkis serangan Zhou Chen, pada akhirnya kultivasinya kalah. Di bawah bombardir cahaya Zhou Chen yang tak henti-hentinya, ia berulang kali terdorong mundur. Setelah menahan lebih dari 1000 pukulan, ia akhirnya memuntahkan. Seteguk, kakak, biarkan aku membantumu. King Sui Silan, yang sudah terlibat dalam pertempuran dengan master lain dari 3 keluarga besar, merasa ngeri dan marah melihat ini. Ia segera bergegas maju. Sementara itu, King Sui Tian dan King Sui di keduanya sangat tua. Meskipun sebelumnya mereka mampu melawan Gu Changtian, mereka sudah agak rentan ketika menghadapinya dan Lu Dengyun sendirian. Untuk memperumit masalah lebih lanjut, para master klan King Sui, yang dipimpin oleh King Sui Futian, dapat dengan mudah bertahan melawan klan tersembunyi manapun. Namun, menghadapi 3 klan besar, dan di dalam formasi besar Zhou Chen, mereka mendapati diri mereka dalam kesulitan dan mundur. Berulang kali, untuk sesaat, anggota keluarga King Sui panik, mundur dengan panik, ekspresi terkejut dan marah. Pemandangan ini tentu saja menarik perhatian faksi-faksi di sekitarnya, yang dipenuhi kecemasan, mengerahkan tuan mereka masing-masing dan menyerang wilayah angin salju. Mereka semua tahu bahwa keluarga King Sui tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika para penguasa teratas keluarga King Sui ini dibunuh oleh 3 keluarga tersembunyi, tanah leluhur keluarga King Sui di wilayah angin salju akan jatuh. Tanpa para penguasa teratas seperti King Sui Tian, tanah leluhur keluarga King Sui tidak akan sebanding dengan keluarga Zhou, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam seni formasi. Jika mereka datang terlambat, mereka pasti akan menyaksikan keluarga King Sui dijarah oleh ketiga keluarga tersebut. Boom! Di medan perang, pertempuran brutal pun terjadi. Seiring berjalannya waktu, keseimbangan kemenangan perlahan berpihak pada ketiga keluarga tersebut.
Zhou Chen, yang telah lama ditahan oleh King Sui Xiun dan King Sui Silan, akhirnya kehilangan kesabarannya. Karena kalian berdua bocah nakal begitu gigih mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Formasi 10.000 jalur surgawi. Zhou Chen meraung. Dengan dengungan, cahaya di sekitarnya bersinar dramatis, dan barisan jalur surgawi, yang berubah menjadi dao surgawi, muncul. Inilah puncak formasi keluarga Zhou. Jalur-jalur ini dengan cepat membentuk hamparan dao surgawi yang luas, yang disebut dao surgawi dari surga. Cahaya tak terbatas itu membentuk sungai panjang, menerjang King Sui Xiun dan Silan bersaudara. Dengan bunyi gedebuk, King Sui Xiun dan King Sui Silan terlempar ke belakang. Mulut mereka menyemburkan darah. Wajah mereka pucat dan sangat putus asa. Terluka parah dan dalam keadaan cemas. Darah mengucur dari sudut mulut mereka. Mereka bertukar pandang. Mata mereka tidak menunjukkan rasa takut untuk mundur. Bahkan jika itu berarti mati, mereka tidak akan mundur. Mencari mati. Zhou Chen mencibir. Mengaktifkan formasi jalur surgawi sekali lagi. Tiba-tiba, sebuah serangan, yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, meletus menjadi deras, menghujani King Sui Xiun dan King Sui Silan. Hahaha, mati. Zhou Chen tertawa. Ia bisa merasakan King Sui Xiun dan King Sui Silan berada di ujung tanduk. Kedua makhluk merepotkan ini akhirnya mendekati ajal mereka. Xiun, Silan, King Sui Futian menyaksikan pemandangan itu. Matanya terbelalak kaget dan marah. Ia ingin bergegas maju untuk menyelamatkan Xiun dan Silan. Tetapi dua tuan dari keluarga Gu di dekatnya menyeringai dan menghentikannya. Tidak, King Sui Futian meraung. Tuan, aku akan pergi bersamamu. Mata King Sui Silan dipenuhi rasa lega. Saat itu, ia teringat Qin Chen, dan senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Dengan kematian leluhur dan tuannya, ia tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Tapi kemudian, boom, tiba-tiba, formasi keluarga Zhou berguncang hebat. Dengan raungan, beberapa kapal perang, seperti naga yang marah, menerobos formasi keluarga Zhou dan muncul di dunia. Di atas kapal perang terdepan, sesosok dewa berdiri gagah. Rambut hitamnya menari-nari dengan gemilang. Boom, ia adalah seorang pemuda yang luar biasa muda. Matanya berkobar dengan sejuta cahaya pedang. Dengan tangan kanannya terangkat, ia menebas dengan ganas. Boom, semburan cahaya pedang melonjak. Seketika melintasi jarak tak terbatas untuk mencapai King Sui Xiun dan King Sui Silan. Menebas dengan ganas cahaya formasi orbit langit. Sungguh serangan pedang yang mengerikan. Sederhana, jernih, menusuk, murni. Dengan satu tebasan, ia menghancurkan serangan formasi orbit langit Zhou Chen, lalu langsung menebas Zhou Chen. Bagaikan sabit malaikat maut, menebas segalanya. Bab 3648 Kamu adalah Qin Chen. Apa? Zhou Chen, kepala keluarga Zhou, tampak ngeri. Serangan ini mengerikan. Mengalir deras bagai lautan luas. Cahaya pedang ini, yang kaya akan prinsip pedang paling mengerikan di dunia, langsung mencapai Zhou Chen. Hati Zhou Chen langsung dipenuhi keterkejutan. Atas desakannya, sinar-sinar cahaya formasi berputar cepat di sekelilingnya. Wus, wus, wus. Semua cahaya formasi di alam semesta berkumpul, menyelimuti Zhou Chen dalam formasi yang luas, bahkan tak peduli untuk menjebak keluarga King Sui. Saat ini, Zhou Chen hanya punya satu pikiran, menangkis pedang itu. Ia merasa jika ia membiarkan pedang itu menyerangnya, ia hanya akan menghadapi satu hasil, kematian. Boom, boom, boom. Sinar-sinar cahaya formasi mengalir deras, seperti hujan meteor, atau seperti pelangi ilahi yang sangat cemerlang, berkilauan dan tembus cahaya. Cahaya pelangi yang mengelilingi jalan membentuk pertahanan yang mengerikan. Cahaya formasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir, seperti gerombolan ikan yang berenang, luas dan perkasa. Seolah-olah mereka dapat menangkis segala sesuatu di langit dan bumi. Namun, energi pedang itu luar biasa dahsyat. Puff, puff, puff. Cahaya pedang itu menebas, tak terhentikan. Cahaya susunan yang bersinar bahkan tak mampu menghentikannya sejenak, dan hancur berkeping-keping. Zhou Chen, yang dipenuhi teror, tiba-tiba mundur, mencoba melarikan diri. Namun, ia terjepit di kehampaan oleh kekuatan hukum yang luar biasa.
Hukum Dao Agung yang mengelilinginya hancur. Berkeping. Tidak bagus. Wajah Zhou Chen memucat. Ia hanya bisa mengerahkan energi suci dan cahaya susunan di dalam dirinya. Melawan dengan panik. Saat berikutnya, dengan suara dentuman, energi pedang yang menembus langit dan bumi turun ke atas Zhou Chen. Kekuatan mengerikan menembus tubuhnya, menghancurkan tulang dan organ dalamnya. Ia menyemburkan darah dan terpental mundur dengan panik. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Terlebih lagi, para master dari faksi-faksi utama alam surga selatan, yang telah dengan antusias menonton siaran langsung bersama keluarga mereka, ingin ikut serta dalam aksi tersebut. Membeku di tempat, pedang mereka gemetar. Apa yang telah mereka saksikan? Kepala keluarga Zhou yang tertutup telah terluka parah dan terpental oleh satu tebasan pedang. Apakah ini hantu? Banyak yang tidak berani bergerak. Meskipun mereka hanya menyaksikan pemandangan ini secara langsung, itu tetap terlalu mengejutkan. Itu membuat bulu kuduk mereka berdiri dan jiwa mereka bergetar. Boom! Semua orang menatap ke atas ke arah kapal perang mengerikan yang menyerbu masuk. Pertempuran di medan perang terhenti, dan banyak sekali siaran langsung yang disiarkan. Kapal perang ini sangat mengerikan, sama ganasnya dengan binatang buas raksasa. Mereka jelas milik beberapa faksi besar, tetapi ada kurangnya koordinasi. Kapal perang ini tidak terstandarisasi, seolah-olah mereka berasal dari faksi yang berbeda, tetapi semuanya adalah kapal perang tingkat atas. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada sosok muda yang telah memenggal Zhou Chen dengan pedang. Ini adalah seorang pemuda dengan rambut hitam, semangat heroik, sepasang mata, bersinar dengan cahaya ilahi. Dan cahaya ilahi, terlalu jahat. Siapakah ini? Semua orang terkejut dan tak percaya bahwa orang yang memenggal Zhou Chen, leluhur keluarga Zhou, dengan pedang, ternyata adalah seorang pemuda. Sulit dipercaya dan sedikit mengejutkan. Tuan, King Sui Silan tertegun, melihat sosok ini. Entah kenapa, air mata langsung mengalir di wajahnya. Ia gembira. Mulutnya yang seperti buah ceri terbuka dan tertutup. Dan napasnya seharum anggrek. Titik, itu dia. Kulit kepala King Sui Siun mati rasa. Dengan ekspresi tak percaya. Bahkan tak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya. King Sui Futian, Paman Ming, dan yang lainnya juga terkejut. Tetapi semuanya bersemangat. Itu Qin Chen. Dia ternyata masih hidup. Kalau begitu, mungkinkah leluhurnya juga masih hidup? Sebuah pikiran yang dinantikan semua orang, terus bergema di benak mereka. Pada saat ini, saat gambar itu terpancar, pasukan teratas dari seluruh keluarga King Sui mendidih, dan tiba-tiba hening. Karena, di antara banyak pasukan yang memasuki makam pedang di awal, bukan hanya pasukan pegunungan, beberapa pasukan teratas di alam surga selatan dekat pegunungan Tiandang sebenarnya telah menerima berita itu. Dan banyak master juga mengenali Qin Chen, keajaiban teratas yang diburu oleh Zhuge Rulong. Kabar terbaru, keajaiban misterius Qin Chen yang memasuki makam pedang tidak mati, dan keluar dari makam pedang hidup-hidup. Berita besar, keajaiban tak tertandingi yang seharusnya gugur dalam pedang jurang penguburan pedang makam telah muncul kembali. Petik 2. Boom, sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang, mengguncang seluruh alam surga selatan. Pada saat ini, mereka diliputi oleh banyak pikiran. Kemunculan Qin Chen telah membuat semua faksi utama merinding. Rambut mereka berdiri, punggung mereka bercucuran keringat dingin. Mereka yang mengincar keluarga King Sui sangat rentan. Kaki mereka melemah. Jika Qin Chen bisa keluar dari makam pedang hidup-hidup, bagaimana dengan leluhur keluarga King Sui? Apakah dia masih hidup? Pikiran ini membuat banyak orang gemetar ketakutan. Jika leluhur keluarga King Sui masih hidup, maka perambahan mereka di wilayah keluarga King Sui, jika terungkap, akan menyebabkan kehancuran. Tentu saja, beberapa faksi sangat gugup, tetapi mereka segera tenang. Mungkin keadaan belum seburuk itu. Beberapa kekuatan berani bertindak karena mereka telah menerima informasi yang dapat diandalkan. Lempeng kehidupan leluhur King Sui telah hancur, membuatnya tidak mungkin pulih. Mungkin kemunculan Qin Chen hanyalah sebuah kebetulan. Setelah keterkejutan mereda, semua orang memusatkan perhatian mereka pada medan perang di wilayah lembah ilahi, mencoba memahami situasi yang sedang berlangsung. Maaf,
Saya terlambat. Qin Chen menatap pemandangan menyedihkan di bawah. Merasa sedikit bersalah. Karena dia bertanggung jawab atas kematian klan Kingsway. Dan dia merasa bertanggung jawab atas klan Kingsway. Dia bergegas datang. Tetapi dia masih selangkah terlambat. Esensi Void berhamburan. Dan kabut berdarah melayang. Jelas bahwa seseorang telah tewas sebelumnya. Beberapa tetua klan Kingsway hancur dalam pertempuran. Pemandangan yang tragis. Para ahli yang tersisa juga berada dalam kondisi sangat tertekan. Berlumuran darah. Perasaan yang membuat Qin Chen merasa bersalah. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Dan hal terburuk belum terjadi. Qin Chen, pada saat ini, Zhou Chen yang terluka parah dengan cepat mundur. Dia berlumuran darah dan dalam kondisi sangat tertekan. Separuh tubuhnya hampir meledak. Dia meminum beberapa ramuan. Dan seluruh tubuhnya bersinar. Memperbaiki dan menyembuhkan. Pertempuran berakhir. Gu Changtian, Lu Dengyun, dan para ahli dari 3 keluarga besar berkumpul. Menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Tubuh mereka dipenuhi ketakutan. Apakah kamu Qin Chen? Gu Changtian melangkah maju dan berkata dengan suara dingin. Menatap Qin Chen dengan mata dingin. Hatinya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Karena mereka hampir berhasil sebelumnya. Hampir mengalahkan keluarga Kingsway. Tetapi siapa sangka bala bantuan sekuat itu akan datang. Dan beberapa kapal perang berdiri di langit. Itu sangat menyedihkan. Tetapi yang membuat mereka semakin tertekan adalah beberapa rumor dari makam pedang. Bab 3649. Mengambil pujian. Set. Qin Chen mengabaikannya dan terbang turun dari kapal perang. Menatap Kingsway Silan sambil membelai rambutnya. Saat itu, Kingsway Silan bagaikan anak rusa yang terluka. Gemetar ketakutan. Sangat ketakutan. Menyedihkan. Dan berlinang air mata. Sungguh menyedihkan. Guru. Kingsway Silan menghambur ke pelukan Qin Chen dan menangis tersedu-sedu. Meskipun ia telah menjadi kuat selama ini, ia masih merasa takut di dalam hatinya. Namun, tanggung jawab keluarganya memaksanya untuk menjadi kuat. Melihat Qin Chen saat ini, ia tak kuasa menahan air matanya. Tak jauh dari sana, Kingsway Futian, Kingsway Tian, Kingsway Di, dan para ahli lainnya melihat pemandangan ini. Saling berpandangan, dan kilatan aneh melintas di mata mereka. Jangan menangis, muridku. Qin Chen menyeka air mata Silan dan berkata dengan tenang. Lihat, guru akan membalaskan dendammu. Di dekatnya, ekspresi Gu Changtian dan 3 ahli lainnya berangsur-angsur menjadi muram. Qin Chen telah mengabaikan mereka sejak kemunculannya, yang membuat mereka marah. Dengan status mereka, kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Wah, kau terlalu sombong, teriak Gu Changtian dingin. Cahaya dingin memancar dari tubuhnya. Qin Chen mungkin kuat, tetapi bahkan dengan 3 keluarga besar yang bergabung, tidak bisakah mereka mengalahkan satu pun dari mereka? Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Qin Chen melambaikan tangannya dengan lembut ke arah kapal perang di langit. Detik berikutnya, boom, boom, boom. Gelombang aura mengerikan, seperti lautan luas, terpancar dari kapal perang. Setiap aura membawa kekuatan untuk menekan dao surgawi. Seluruh dao surgawi berada di bawah kaki mereka, tertekan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya menekan dao surgawi seperti seorang yang mulia, mereka masih memancarkan aura yang melampauinya. Seorang yang mulia setengah langkah. Kelompok ini tak lain adalah para penguasa klan Segudang, yang dipimpin oleh Raja Iblis Singa Harimau. Banyak yang mulia setengah langkah muncul secara bersamaan. Aura mengerikan membentuk lautan luas, langsung mengepung pasukan 3 klan besar di bawah. Raja Iblis Singa Harimau, ini, pemimpin klan raksasa emas. Para master teratas pegunungan Tiandang semuanya adalah yang mulia setengah langkah. Begitu pula para master tak tertandingi dari 5 sekte iblis besar dan faksi-faksi teratas lainnya di pegunungan Tiandang. Saat gambar ini menyebar, langsung menimbulkan kegemparan di antara faksi-faksi di sekitarnya. Bahkan ketiga klan yang terkepung merasakan kulit kepala mereka gatal. Wajah mereka memucat. Gu Changtian, ada apa? Mengapa seseorang dari pegunungan Tiandang muncul bersama pemuda ini? Zhou Chen dan Lu Dengyun tampak ngeri dan khawatir. Meskipun pasukan pegunungan Tiandang tidak pernah meninggalkan pegunungan Tiandang, bukan berarti mereka tidak terkenal di alam surga selatan.
Kalau tidak, dengan makam pedang yang sekarang menjadi area terlarang, bagaimana mungkin mereka membiarkan tanah suci seperti Pegunungan Tiandang menduduki wilayah mereka? Semua orang tahu bahwa Pegunungan Tiandang penuh dengan bahaya, dengan faksi-faksi yang tersebar di seluruh wilayah, terus-menerus saling bertarung. Oleh karena itu, bahkan keluarga-keluarga tersembunyi itu sendiri tidak pernah berani memasuki pegunungan. Namun kini, para pemimpin semua faksi teratas di Pegunungan Tiandang tiba-tiba berkumpul, berbaris serempak. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Ini, bahkan ekspresi King Sui Futian berubah, dan ia merasa sedikit panik. Mungkinkah penduduk Pegunungan Tiandang telah mengetahui krisis keluarga King Sui dan ingin memanfaatkannya? Bukan hanya dia, pemikiran ini dengan cepat menyebar di antara faksi-faksi besar yang melihat kejadian itu. Namun, sesaat kemudian, semua orang tercengang. Di bawah tatapan mata kerumunan, Raja Iblis Singa Harimau dan rekan-rekannya muncul, mengepung 3 keluarga tersembunyi. Lalu semuanya berkata dengan hormat kepada Qin Chen, "Salam, Ketua Sekte." Sekte, Master Sekte, seluruh tempat hening. Banyak yang menatap Qin Chen tak percaya. Mata mereka seolah-olah gila. Apakah mereka tidak salah dengar? Para pemimpin semua faksi di Pegunungan Tiandang memanggil anak ini sebagai Master Sekte. Seluruh tempat tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Wah, anak ini pamer lagi, kata Ji Wuxue tanpa berkata-kata. Bibirnya mengerucut di dalam kapal perang. Raja Iblis Singa Harimau, apa yang kau lakukan? Seru Gu Changtian kaget. Raut wajahnya ketakutan. Apakah kau dari Pegunungan Tiandang juga mencoba ikut campur dalam urusan wilayah angin salju? Raja Iblis Singa Harimau mengabaikannya dan hanya menyapa Qin Chen dengan hormat. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Qin Chen melirik Gu Changtian dan 3 faksi utama lainnya. Tatapan acuh tak acuhnya membuat mereka ketakutan. Bunuh, ia mengucapkan sepatah kata, lalu terdiam. Ketiga keluarga tersembunyi ini adalah garda terdepan yang mengincar keluarga King Sui. Qin Chen ingin mengintimidasi semua kekuatan di alam surga selatan. Jadi dia harus menjadikan mereka contoh. Di matanya, 3 keluarga besar, Gu, Lu, dan Zhou, tak lebih dari ayam. Kau, Gu Changtian dan para sakti lainnya dipenuhi keterkejutan dan amarah. Sebelum mereka sempat memulai, Raja Iblis Singa Harimau telah beraksi. Raung, tubuhnya membesar dengan cepat, dan sesosok monster singa harimau raksasa muncul di antara langit dan bumi, menjulang tinggi seperti gunung. Rahangnya terbuka lebar, dan langsung melepaskan kekuatan penghisap yang mengerikan ke arah para penguasa 3 keluarga tersembunyi. Kekuatan magis bawaannya, telan langit. Boom! Langit dan bumi bergejolak. Kekuatan penghisap yang mengerikan menyapu mereka. Kekuatan magis yang dahsyat ini menyelimuti para penguasa 3 keluarga tersembunyi. Titik. Ah, tidak. Banyak penguasa dari 3 keluarga tersembunyi menjerit nyaring. Banyak yang tertelan abis oleh rahang Raja Iblis Singa Harimau. Mulut itu, bagaikan lubang hitam tak berbatas, menelan segalanya, tak terhentikan. Kecuali 3 venerabel setengah langkah. Para master dari 3 keluarga besar lainnya tak berdaya melawan. Hahaha. Saudara Singa Harimau, mari kita datang dan membantumu. Melihat ini, pemimpin klan raksasa emas, Jin Seng, dan para ahli lainnya merengut. Sial, ini keterlaluan. Kampanye pertama klan 10.000. Sungguh kesempatan emas untuk pamer di hadapan master klan. Dan kau, Raja Iblis Singa Harimau, malah mencoba merebut semuanya untuk dirimu sendiri. Sendirian mengendalikan semua master dari 3 klan besar. Memperlakukan yang lain seperti hiasan belaka. Boom! Pemimpin klan raksasa emas tertawa. Seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya keemasan. Berubah menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki. Ia menghantam dengan pukulan yang kuat. Puff! Langit dan bumi bergemuruh. Dan para master yang tak terhitung jumlahnya dari 3 klan besar, yang belum dilahap oleh Raja Iblis Singa Harimau, meledak kesakitan, menjerit dan darah berceceran di mana-mana. Para ahli klan 10.000 lainnya melihat ini. Wajah mereka muram. Khawatir tertinggal. Mereka bergegas menyerang. Haha. Biarkan Raja Serigala bermata perak yang menangani ini. Melihat ini, kelima Raja Iblis menjadi cemas. Orang-orang ini bertindak terlalu jauh. Bahkan mencoba menyerang.
Kakak jelas telah menahan para penguasa dari 3 keluarga tersembunyi dan bisa menanganinya sendiri. Tapi kalian semua ingin menyerang. Tanda tanya. Kalian tidak memberi kakak kesempatan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Kalian, Gu Changtian dan 3 penguasa lainnya ketakutan dan marah. Melawan dengan panik. Namun sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun, tatapan mengerikan Raja Serigala bermata perak menyambar, membuat mereka terpental. Serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyusul, dan leluhur ketiga keluarga itu langsung dibantai oleh para venerabel setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Puff, darah berceceran di mana-mana. 3 keluarga tersembunyi, dipenuhi duka dan amarah, dibantai bersama semua penguasa mereka tanpa sepatah kata pun. Mereka dibantai seperti melon dan sayuran. Sebuah pemandangan kesengsaraan yang tak tertandingi. Bab 3650 Perang Pecah. Darah berceceran di langit dan bumi. Keluarga Gu, Zhou, dan Lu adalah kekuatan tertinggi di alam surga selatan. Namun, kini, para penguasa ketiga faksi ini benar-benar tragis. Dibantai dalam sekejap. Darah bercucuran di mana-mana. Tubuh mereka hancur total. Pemandangan itu mengerikan dan mencekam. Semua orang yang menyaksikan siaran langsung merasa bulu kuduk berdiri. Jiwa mereka gemetar ketakutan, dan keheningan total pun menyelimuti. Pemandangan itu terlalu mengerikan, terlalu sulit untuk diterima. Penting untuk diingat bahwa kekuatan yang menyerang keluarga Kingsway beragam, tetapi sebagian besar tak lebih dari keluarga Gu dan 3 keluarga lainnya. Kekuatan seperti itu, dengan sejarah panjang mereka, tak akan mudah dihancurkan. Namun, kini, anggota ketiga keluarga tersembunyi itu telah musnah dalam aksi ini, menimbulkan kekhawatiran dan keresahan. Terutama setelah melihat banyaknya penguasa pegunungan Tiandang, yang masing-masing memancarkan aura seorang setengah langkah yang mulia. Mereka tercengang, tak mampu tenang. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Kapan pegunungan Tiandang memiliki begitu banyak master tingkat atas? Ini sudah di luar kebiasaan di alam surga selatan. Kehadiran lebih dari 10 venerabel setengah langkah di satu wilayah saja merupakan anomali. Namun, banyak yang segera menyadari bahwa peristiwa baru-baru ini di Makam Pedang telah membuat mereka memahami bahwa transformasi pegunungan Tiandang pastilah berasal dari perubahan di Makam Pedang. Perasaan getir tiba-tiba menyebar di hati faksi-faksi utama. Gelombang iri, cemburu, dan dendam. Semua orang tahu transformasi pegunungan Tiandang pastilah berasal dari Makam Pedang. Tetapi mengapa mereka tidak bisa menikmati hak istimewa seperti itu? Pada saat ini, arena hening. Raja Iblis Singa Harimau dan para master lainnya langsung membunuh para master dari 3 keluarga tersembunyi. Mereka kembali ke Qin Chen, mempersembahkan rampasan dengan ekspresi hormat, yang membuat mata semua orang tertuju padanya. Jantung mereka berdebar kencang. Dengan kekuatan untuk mengendalikan kekuatan sebesar pegunungan Tiandang, tampaknya, sebuah faksi tingkat atas baru akan muncul di alam surga selatan. Namun, rumor beredar bahwa tokoh-tokoh kuat seperti Exterminating Star Venerable dari Istana Dewa Bintang telah tewas di dalam Makam Pedang. Bocah ini masih hidup, dan berani muncul begitu berani. Tidakkah dia takut kekuatan-kekuatan besar alam surgawi akan datang mengetuk? Semua orang ngeri. Merasakan gawatnya situasi. Apa yang bisa dia andalkan? Qin Chen tidak mengabaikan para prajurit yang menyiarkan langsung dari kejauhan. Sebaliknya, dia hanya melihat ke arah itu. Tatapannya acuh tak acuh. Makam Pedang terlarang. Keluarga Zuge, rumah Yaomi, dan para iblis berkolusi untuk menghancurkannya. Untuk menyelamatkan generasi muda alam surga selatan kita. Kekuatan-kekuatan besar seperti Tiangong, bersama dengan Patriark Kingsway Guhua dan yang lainnya, dengan rela mengorbankan kebebasan mereka dan tinggal jauh di dalam Makam Pedang untuk mengawal kita keluar. Mulai hari ini, pegunungan Tiandang kita, yang berhutang budi kepada keluarga Kingsway, akan bekerja sama dengan mereka. Siapapun yang melanggar wilayah mereka, memiliki waktu 3 hari untuk pergi atau dibunuh. Kata-kata Qin Chen memicu kegemparan. Pegunungan Tiandang berencana bekerja sama dengan klan Kingsway untuk mengusir pasukan yang telah menyerbu wilayah mereka. Bukankah itu terlalu arogan? Banyak orang yang geram. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu mudah melepaskannya setelah akhirnya mendapatkan dagingnya?
Qin Chen tentu saja mengabaikan semua ini dan segera kembali ke tanah leluhur klan Kingsway bersama King Sui Tian, King Sui Di, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Qin Chen memerintahkan sekte klan Myriad bersama para pemimpin klan Kingsway untuk langsung menuju wilayah 3 keluarga tersembunyi dan menuai hasil rampasan. Di luar, banyak faksi mencibir. Meskipun kemunculan Raja Iblis Singa dan Harimau sangat mengejutkan, tidak ada yang percaya Qin Chen berani menyerang mereka. Karena begitu banyak kekuatan yang bersaing untuk menguasai keluarga Kingsway. Akankah Qin Chen dan keluarga Kingsway mempertaruhkan murka dunia dan menyerang begitu banyak kekuatan besar ini? Menurutku, mereka hanya mencoba menakut-nakuti kita. Jika kita semua bergabung, kita tidak akan terintimidasi oleh pegunungan Tiandang dan keluarga Kingsway. Raja Iblis Singa Harimau dan pasukannya seharusnya tetap tinggal di pegunungan Tiandang. Tetapi sekarang mereka telah menyerbu wilayah pedalaman alam surga selatan. Apa mereka tidak takut dihukum oleh kekuatan besar alam surga? Banyak kekuatan mencibir, percaya bahwa Qin Chen hanya mencoba mengintimidasi. Tentu saja, saat mereka berbicara, mereka diam-diam mengevakuasi anggota inti mereka, hanya menyisakan sejumlah kecil untuk mengamati langkah keluarga Kingsway selanjutnya. Tidak ada satu kekuatan pun di 4 alam surga yang pernah mendominasi sebuah kesepakatan diam-diam di antara banyak kekuatan besar. Jika tidak, keluarga Zuge dan Kingsway pasti sudah lama berekspansi secara sembrono, dan hal yang sama pasti akan terjadi di pegunungan Tiandang. Namun, dari pernyataan Qin Chen sebelumnya, mereka juga mengetahui beberapa berita mengejutkan. Keluarga Zuge dari alam surga selatan dan rumah Yaomi dari alam surga timur bersekongkol dengan para iblis. Apakah invasi iblis itu benar-benar mengerikan? Lebih lanjut, mereka mengetahui fakta yang mengejutkan. Menurut Qin Chen, leluhur Kingsway Guhua dan yang lainnya tidak binasa. Sebaliknya, mereka dan anggota beberapa faksi besar lainnya tampaknya terpaksa tetap berada di dalam makam pedang karena suatu alasan. Berkat rekan-rekannya, ia lolos hidup-hidup. Mungkinkah faksi-faksi terkemuka seperti Tiangong, Gunung Dewa Dayu, dan Istana Xingshen membantu orang ini? Untuk sesaat, faksi-faksi terkemuka di sekitar keluarga Kingsway bergerak, berdiskusi satu sama lain, dan mencoba memahami situasi. Lebih lanjut, mereka mengawasi lokasi 3 keluarga tersembunyi itu, percaya bahwa itu adalah pertanda situasi. Mereka percaya pegunungan Tiandang mungkin merupakan pertanda masa depan. Dan apakah mereka berani menyerang 3 keluarga tersembunyi? Menurut larangan yang dikeluarkan oleh pasukan surgawi tertinggi, pertempuran brutal antara 4 alam surgawi dilarang. Hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya terlalu banyak bintang baru dan kerusakan yang diakibatkannya bagi umat manusia. Jadi, meskipun Qin Chen menunjukkan kekuatan yang luar biasa, banyak yang tetap tenang. Bunuh. Namun, sesaat kemudian, semua orang tercengang. Teriakan pembunuhan mengguncang langit, merobek langit. Lokasi-lokasi kunci dari 3 keluarga tersembunyi tiba-tiba dan serentak diserang. Para prajurit dan master yang kuat berkumpul, melancarkan serangan brutal dan dahsyat, menghancurkan bangunan-bangunan kuno dan megah menjadi puing-puing. Seketika, pertempuran sengit meletus. Sungai darah mengalir deras. Pasukan perkasa pegunungan Tiandang dan keluarga Kingsway muncul. 100.000 orang kuat, menyerang wilayah 3 keluarga tersembunyi. Keganasan mereka tak tertandingi. Nyaris tanpa perlawanan, para petinggi pegunungan Tiandang melancarkan serangan langsung, dominan, dan dahsyat. Tepat di tanah leluhur 3 keluarga tersembunyi. Bagai ledakan kembang api. Ketiga keluarga tersembunyi itu hampir murka dan terkejut setelah menerima berita itu. Tetapi mereka juga berasumsi keluarga Kingsway tidak akan menyerang secara langsung. Siapa sangka musuh akan menyerang langsung ke tanah leluhur mereka sendiri. Ini adalah markas 3 keluarga besar mereka. 3 kekuatan menyerang secara bersamaan, tak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Dan serangan itu terjadi secara tiba-tiba. Tanah leluhur ketiga keluarga tersembunyi dilindungi oleh larangan dan formasi yang kuat. Diwariskan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki warisan yang kaya.